Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang beberapa hal terkait dengan paragraf dan beberapa teknis terkait. Istilah paragraf tentu bukan hal yang baru bagi teman-teman atau sahabat semuanya, karena sering kita temukan dalam berbagai tulisan, baik yang bersifat ilmiah maupun ilmiah ataupun dari berbagai media massa. Pada porsi ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa paragraf bisa kita katakan gugusan atau kumpulan beberapa kalimat yang tersusun secara sistematis. Tentu saja dalam sebuah paragraf harus dibentuk yang pertama ide pokok dan ide penjelas. Pada bagian ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita lepaskan dalam membuat sebuah karangan atau paragraf. Pada konteks ini kita juga perlu memahami bahwa satu paragraf itu berapa kalimat, supaya ketika kita menghadirkan sebuah tulisan itu bisa menarik atau balance antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya itu seimbang. Jangan sampai paragraf 1 5 kalimat, paragraf 2 10 kalimat, kemudian paragraf ketiga hanya 3 kalimat. Ini tentu saja tidak balance. Saya berkeyakinan bahwa itu terjadi yang pertama karena ketidaktahuan seseorang dalam menulis, bahwa perlu adanya keseimbangan antar setiap tulisan yang kita buat. Nah, disinilah perlunya kita memahami dan mengetahui standar utama satu paragraf itu berapa kalimat. Kalau kita melihat dari definisi tadi bahwa satu paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang disusun secara sistematis, di dalamnya ada ide pokok, kemudian ada ide penjelas. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa satu paragraf haruslah dibentuk satu ide pokok dan kemudian beberapa ide penjelas. Artinya, kita sudah bisa menemukan bahwa dalam satu paragraf tidak akan mungkin ada dua ide pokok. Kalaupun itu kita dapatkan, maka perlu dikeluarkan atau dijadikan paragraf yang baru untuk kita kembangkan setelah paragraf itu. Kemudian, berapa pula kalimat penjelasnya atau ide penjelasnya? Kita juga bisa mendapatkan dari pengertian tadi bahwa paragraf disusun beberapa ide penjelas. Itu artinya kata beberapa itu bermakna lebih dari satu. Oleh sebab itu, kita bisa saja merumuskan bahwa satu paragraf itu sekurang-kurangnya 3 kalimat. Dengan catatan, ada yang disebut dalam paragraf harus tuntas. Konsep seperti ini bisa saja kita buat seperti saat mengungkapkan pengertian atau karakteristik ataupun contoh. Bisa kita hadirkan satu paragraf 3 kalimat. Namun demikian, ini juga tidak serta-merta bisa disetujui oleh banyak kalangan. Namun kita bisa saja memperhatikan dari aspek-aspek yang lain, apakah dengan 3 informasi yang kita sajikan sudah tuntas atau belum. Kalau belum, ya tentu saja kita harus menambah menjadi beberapa kalimat lebih daripada itu. Saya secara pribadi ketika menulis di kertas ukuran A4 spasi 1, marginnya 333, saya cenderung menghadirkan 4 sampai 5 paragraf yang disusun dengan rapi, dengan teratur antara paragraf pertama
dengan paragraf kedua dan seterusnya itu seimbang. Sehingga kalau kita melihatnya enak, tidak ada ruang-ruang yang bolong kesannya. Ini bisa saya lihatkan seperti ini. Tulisan ini salah satu riset yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Kalau kita lihat, barangkali dari sini kita lihat antara paragraf pertama dan kedua, khususnya yang tampil di layar ini, itu seirama jumlahnya, nyaman dan rapi melihatnya. Jadi seimbang antara paragraf ini, kemudian lanjut ketiga dan keempat ini, tetap terjaga keharmonisasiannya, jumlah tidak jauh berbeda. Ini penting kita hadirkan. Sama halnya ketika kita membuat rumah, kita harus memperhatikan ruang-ruang itu sehingga tampak apik, tampak rapi, dan kita yang melihatnya pun juga lebih nyaman. Dan saya berupaya menghadirkan teks-teks yang saya tulis memperhatikan jumlah. Jadi jangan terpatok dengan jumlah baris. Itu satu di antara formula atau rumusan berapa standar minimal kalimat yang ada dalam satu paragraf. Kalaupun lebih juga tidak ada masalah, setidak-tidaknya kita memahami standar minimal. Maka kalau kita menulis, berusahalah untuk menghadirkan gagasan-gagasan yang mencukupi standar. Kalau kita melihat dan mencermati beberapa tugas-tugas yang ada, kadangkala kita menemukan polanya seperti sebuah paragraf, namun secara struktur dia tidak terpenuhi standar 3 tadi. Itu kalau kita memformulakan atau merumuskan standar minimal kalimat yang kita buat dalam satu paragraf. Baik, selain itu ada juga beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan prinsip dasar yang melekat pada sebuah paragraf. Paragraf yang kita hadirkan itu akan terasa baik kalau misalnya teman-teman memperhatikan sekurang-kurangnya 5 komponennya. Jadi yang pertama itu adalah kesatuan. Artinya dalam satu paragraf itu harus memiliki satu ide pokok. Maka tidak boleh menghadirkan sampai 2 ide pokok. Kalau 2, pindahkan dia ke paragraf berikutnya atau dihilangkan sama sekali. Karena itu akan merusak. Yang kedua, selain kesatuan, ada yang disebut dengan kepaduan. Kepaduan itu artinya adalah antar kalimat yang ada dalam satu paragraf saling bertalian. Seluruh kalimat penjelas itu menjelaskan ide pokok. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca teks yang ada, jika kalimat yang ada dalam paragraf itu tidak menjelaskan ide pokok, maka tentu saja ini akan membuat kekacauan sebuah paragraf. Kita bisa menghilangkan kalimat itu jika kita temukan. Misalnya saat kita merevisi tulisan, kita baca, lalu tulisan ini terasa tidak nyambung, dan kalau kita paksakan ini tentu merusak dan mempengaruhi kualitas orang lain membaca tulisan kita. Maka strateginya bisa dihilangkan atau direvisi sesuai dengan sudut pandang penulis terhadap topik itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, keruntutan. Berusahalah menghadirkan sebuah tulisan secara runut, secara runtut. Di mana letak keruntutan itu?
Bisa saja dilihat dari peletakan kalimat-kalimat penjelas, karena kalimat penjelas itu lebih dari satu. Mana yang patutnya lebih dahulu, mana yang dikemudiankan. Analoginya, kalau misalnya kita ingin bercerita tentang suatu objek atau menjelaskan sebuah objek lebih tepatnya, maka sampaikanlah dari hal umum ke hal khusus atau dari hal khusus ke hal umum. Secara runut atau secara runtut, misal jika ingin mendeskripsikan seseorang, kita bisa bermula dari kepala, terus pundak, bagian ke bawah, dan seterusnya. Atau sebaliknya, orang akan bisa merekam dengan baik apa yang kita maksudkan dari tulisan itu. Tetapi kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu, dimulai dari bagian badan misalnya, lalu naik ke kepala, lalu turun ke bagian kaki, nah ini tentu saja dapat menghambat orang lain memahami tulisan kita. Ini penting kita perhatikan agar sajian yang kita buat bisa dinikmati atau bisa dibaca orang lain, khususnya yang berkaitan dengan karya ilmiah. Itu yang ketiga. Sementara yang keempatnya adalah ketuntasan. Berusaha menghadirkan teksnya atau isi sebuah paragraf tuntas yang disampaikan. Lalu bagaimana jika tidak tuntas? Sangat memungkinkan itu. Jika tidak tuntas dalam satu paragraf itu, teman-teman bisa melanjutkan atau menuntaskan maksud untuk menjelaskan topik tadi itu di paragraf kedua. Nah, disinilah diperlukan kalimat transisi atau kata-kata transisi. Apa yang dimaksud dengan kata-kata transisi? Yaitu kata-kata yang mengaitkan antar paragraf satu dengan paragraf yang berikutnya. Jadi kita bisa misalnya menggunakan selanjutnya, seterusnya, berikutnya, sejalan dengan itu. Kata-kata ini sebagai fasilitas kita untuk mengontrol alur pikiran kita bahwasanya antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya yang kedua itu masih sejalan ide pokoknya. Cara ini penting dipahami bagi kita selaku penulis agar paragraf kedua ini tetap terkontrol isinya. Jadi kalau tidak terkontrol, lagi-lagi bisa lepas dari ide pokok, maka sangat berpengaruh pada kualitas tulisan. Ini yang keempat. Yang kelima ini adalah kekonsistensian. Saya menekankan kekonsistensian ini terletak pada aspek tujuan. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis tulisan itu ditujukan kepada anak SD atau anak sekolah, maka perhatikan bahasanya. Pilihlah bahasa yang sederhana, yang populer. Atau demikian juga pada karya ilmiah, teman-teman bisa memilih kata-kata ilmiah atau kata-kata populer itu sendiri. Tujuannya apa? Menjaga kekonsistensian tulisan. Jadi kalau misalnya kita menulis, dia punya karakter tersendiri bagi setiap orang yang menulis itu. Jadi ada tulisan-tulisan yang kita baca ini lebih tepat dibaca atau dipahami oleh kalangan akademisi atau mahasiswa misalnya. Ada kalanya ketika kita lihat teks tertentu, kita baca teks-teksnya, ini lebih tepat dipahami oleh kalangan umum atau masyarakat biasa. Ini perlu kita pahami ketika membuat sebuah paragraf. Konsisten itu. Dari awal kita menulis hingga akhir. Kita jaga itu agar wibawa tulisan kita bisa dinikmati oleh orang yang kita tuju atau orang yang kita maksudkan. 5 poin ini penting untuk teman-teman sadari bahwa
sebuah paragraf tidak hanya dihadirkan begitu saja, tetapi perlu memikirkan lagi-lagi kesatuan, kepaduan, keruntutan, ketuntasan, dan kekonsistensian. Ini bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat adalah saya ingin berbicara tentang struktur paragraf. Jadi kalau kita berbicara struktur, maka artinya ada rangka di sana. Tadi kita sudah menyinggung satu paragraf, ada ide pokok, ada ide penjelas. Kemudian ketika ada paragraf yang tidak tuntas kita menjelaskan di awal, maka kita lanjutkan bisa menggunakan kata-kata transisi. Apalagi yang perlu kita pikirkan selain tiga ini, maka ada lagi yang disebut dengan penegasan. Penegasan ini biasanya kalau ide pokoknya di paragraf pertama, lalu ide pokoknya ditegaskan di paragraf yang kedua. Atau penegasan ini bisa terjadi teksnya terlalu panjang supaya pembaca tetap berada pada alur dan menjaga alur kira-kira alur pemahaman, maka kita boleh saja di bagian akhir itu membuat kalimat penegas untuk mengingatkan kembali ini ide pokoknya tadi yang kemudian ditegaskan di bagian awal supaya si pembaca tidak kehilangan arah untuk memahami teks yang kita sajikan. 4 komponennya yang harus kita pahami juga ketika membuat sebuah paragraf. Penting bagi teman-teman yang ingin menulis karya ilmiah, skripsi, dan sejenisnya, atau artikel-artikel ilmiah. Perlu juga kita bahas bahwa jenis-jenis paragraf ini cukup banyak. Jadi kalau kita melihat dari sudut ide pokoknya atau letak ide pokok, maka paragraf bisa saja kita bagi 4 barangkali atau 5. Yang pertama, ide paragraf yang ide pokoknya berada di awal atau yang disebut dengan deduktif. Di mana paragraf deduktif ini ide pokok itu di awal paragraf, kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Atau lebih dikenal dengan umum ke khusus. Ini kira-kira. Kemudian ada lagi paragraf induktif. Jadi paragraf induktif ini adalah paragraf yang ide pokoknya itu berada di akhir. Jadi di awal paragraf itu kalimat penjelas, terusnya penjelas, kemudian diakhiri dengan penegas biasanya yang berkedudukan sebagai ide pokok. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut dengan paragraf campuran. Paragraf campuran itu apalagi? Yaitu paragraf yang letak ide pokoknya ada di awal lalu ditegaskan di bagian akhir. Sementara di tengahnya itu ide penjelas. Itu yang ketiga ya. Sementara yang keempat adalah paragraf merata atau paragraf menyeluruh, di mana semua komponennya penting. Dan kita baru menemukan ide pokoknya biasanya kalau sudah membaca secara tuntas. Jadi kalau kita membacanya hanya sebagian saja, biasanya tidak kita dapatkan. Apa contoh paragraf merata ini? Yaitu karangan deskriptif dan karangan naratif. Deskriptif ini menggambarkan objek yang berkaitan dengan panca indera, kemudian yang kedua itu naratif atau narasi, ini berkaitan dengan cerita. Ini yang disebut dengan paragraf merata berdasarkan ide pokok, karena semuanya penting. Yang kelima, ada yang disebut dengan paragraf ineratif. Ini mungkin terkesan baru,
di tingkat sekolah, tetapi kalau di perguruan tinggi ini bukan hal yang baru. Paragraf ineratif ini di mana sebuah paragraf ide pokoknya itu berada di tengah. Jadi dia tidak di awal, tidak di akhir, tetapi di tengah. Nah, ini disebut dengan paragraf ineratif. Kira-kira ini saya ilustrasikan contoh paragraf ineratif yang saya pikir juga mungkin saja teman-teman merasa baru. Contoh paragraf ineratif, saya bacakan kira-kira begitu. Tingkah lakunya menawan, tutur katanya sopan, murah senyum, jarang marah, tidak pernah berbohong, tidak mau mempercakapkan orang lain, suka menolong sesama teman. Pantas isi gadis pujaan. Kata atau kalimat pantas isi gadis pujaan ini adalah ide pokok. Lalu tidak cukup menjelaskan sampai di sini saja, tapi dilanjutkan lagi dengan penjelasan berikutnya. Bisa kita lihat dari teks ini, teks yang nomor 8, tambah lagi, artinya melanjutkan penjelasan yang bagian sebelumnya. Tambah lagi, wajahnya cantik, pandai pula berdandan, tidak sombong, otaknya cukup encer, mudah diajak bicara, cepat menyesuaikan diri, pandai pula merawat diri, serta paham terhadap siapapun. Nah, ini satu bentuk paragraf ineratif. Selain paragraf berdasarkan ide pokok, juga bisa kita petakan kembali paragraf berdasarkan isi atau tujuan. Yang pertama, kita mengenal yang disebut dengan paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini secara umum adalah paragraf yang berupaya menggambarkan suatu objek yang melibatkan panca indera. Jadi seolah-olah kita bisa melihat, seolah-olah kita bisa mendengar, seolah-olah kita bisa merasa atau mengecap dan seterusnya. Kemudian selain deskriptif ada yang disebut dengan naratif. Naratif itu adalah paragraf yang bersifat menceritakan suatu hal. Hal ini erat kaitannya dengan tokoh, alur, setting. Nah, ini hampir tidak bisa dipisahkan sebagai karakteristik sebuah narasi atau naratif. Kemudian yang ketiga, selain deskriptif naratif, ada lagi deskriptif. Karangan deskriptif adalah sebuah karangan yang berupaya menginformasikan sesuatu, tidak bermaksud menggambarkan, tidak bermaksud mempengaruhi, hanya sebatas menginformasikan saja. Ini deskriptif. Sementara argumentatif adalah sebuah karangan yang berupaya meyakinkan pembaca atau pendengar agar menerima apa yang ia sampaikan. Sementara yang berikutnya adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif ini adalah paragraf yang berupaya mensugesti pembaca atau pendengar agar mengikuti arahan tertentu. Ungkapan-ungkapan persuasif ini dalam dunia periklanan cukup banyak. Ini kalau kita lihat paragraf berdasarkan isi atau tujuan. Kemudian paragraf juga bisa kita lihat dari fungsi ya, tempatnya ya. Jadi ada paragraf yang berada di awal yang disebut dengan paragraf pembuka. Ada lagi paragraf pengembang dan paragraf penutup. Itu berdasarkan tempat dan fungsinya kira-kira. Jadi ada banyak ragam-ragam paragraf yang mesti kita pahami dengan baik. Dan baik paragraf berdasarkan ide pokok, paragraf berdasarkan fungsi dan tempatnya, dan paragraf berdasarkan tujuan penulisannya, isi dan tujuan penulisannya, semua ini bisa saling berkaitan. Contoh, ingin membuat paragraf argumentasi, kita gunakan ide pokoknya dengan pendekatan
deduktif. Bisa saja seperti itu. Yang kita tempatkan di bagian awal, maka dia statusnya paragraf pembuka, deduktif, sekaligus berdasarkan isi dan tujuan, dia argumentatif. Ini perlu dipahami dengan baik. Kemudian cara mengembangkannya pula, cara mengembangkan paragraf tadi itu juga ada bentuk dan polanya. Ada yang menggunakan pola pengertian, kemudian ada lagi yang menggunakan pola kausalitas, sebab akibat. Ada juga yang menggunakan pola klasifikasi, analogi, dan seterusnya. Ini menjadi bahagian penting ketika kita membuat karangan ilmiah atau tulisan. Untuk itu, dalam konteks membuat sebuah paragraf, teman-teman harus paham betul bahwa sebuah paragraf tidak hanya dihadirkan karena dia bentuknya seperti sebuah paragraf, baik yang menggantung maupun yang agak menjorok sedikit dengan ketukan 5-7 ketukan. Jadi jangan karena itu lalu kita bisa mengatakan ini sebuah paragraf. Artinya banyak yang seperti itu tapi statusnya bukan paragraf yang tepat. Baik, itu barangkali yang bisa saya sharingkan terkait dengan materi atau informasi terkait paragraf. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tentunya dalam melatih keterampilan menulis harus sering-sering latihan. Walaupun latihan kita seperti membuat status di media sosial. Tapi yang saya maksud bukan status sesederhana seperti saya makan, saya sedang minum, sedang berbelanja. Tidak begitu yang saya maksud. Buatlah status yang kira-kira dapat mendorong keterampilan menulis seperti membuat cerita. Orang-orang terdahulu banyak membuat diari. Keterampilannya itu terlatih. Semakin sering kita melakukan hal itu, maka semakin terampillah aktivitas menulis kita, khususnya dalam menghadirkan sebuah karangan atau paragraf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.